wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila, NPM 22071013. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi pengendalian yang dimana dengan dosen pengampu Bapak Hasan Astari Saputra SPD MM. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada berikut adalah contoh soal studi kasus mengenai sistem informasi pengendalian internal beserta pembahasannya, yaitu di mana ada latar belakang. PT Maju Jaya adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi alat-alat elektronik. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami kerugian yang signifikan akibat kehilangan barang, kesalahan pencatatan transaksi, dan penipuan internal. Manajemen memutuskan untuk memperkuat sistem informasi pengendalian internal mereka. Selanjutnya ada soal. Yang pertama, identifikasi dan analisis setidaknya 3 resiko yang dihadapi PT Maju Jaya terkait dengan pengendalian internal. Yang kedua, usulkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana penerapan teknologi informasi dapat mendukung pengendalian internal di PT Maju Jaya. Slide selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama itu kehilangan barang. Barang yang tidak tercatat dengan baik dapat mengakibatkan kehilangan atau penyalahgunaan aset. Misalnya, kurangnya pengawasan di gudang dapat menyebabkan pencurian. Yang kedua, kesalahan pencatatan transaksi. Tanpa pengendalian yang tepat, kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan dapat terjadi, yang akan mengganggu laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, penipuan internal. Karyawan dengan akses tidak terbatas terhadap sistem dan proses dapat melakukan penipuan seperti penggelapan dana atau manipulasi data. Selanjutnya ada langkah-langkah perbaikan, yaitu di mana yang pertama itu ada implementasi kebijakan pengendalian internal yang kuat, membuat dan mendokumentasikan kebijakan prosedur yang jelas untuk setiap departemen. Yang kedua ada pemisahan tugas, memastikan bahwa tidak ada individu yang memiliki kontrol penuh atas transaksi keuangan, misalnya pemisahan antara orang yang melakukan pembayaran dan yang melakukan pencatatan. Yang ketiga, pelatihan karyawan, memberikan pelatihan tentang pentingnya pengendalian internal dan etika kerja pada seluruh karyawan. Selanjutnya ada penerapan teknologi informasi. Yang pertama itu ada sistem manajemen inventaris, menggunakan software untuk mengelola stok barang secara real time sehingga dapat mengurangi kehilangan dan kesalahan. Yang kedua ada otomatisasi pencatatan keuangan menggunakan software akuntansi untuk meminimalkan kesalahan manual dalam pencatatan transaksi. Yang ketiga ada audit monitor digital, mengimplementasikan sistem yang memungkinkan audit dan monitoring secara berkala sehingga dapat mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan lebih cepat. Selanjutnya ada kesimpulan. Memperkuat sistem pengendalian internal PT Maju Jaya melalui identifikasi risiko, pengembangan prosedur, penerapan teknologi informasi yang tepat dapat membantu perusahaan mencegah kerugian lebih lanjut, meningkatkan efisien, dan memperkuat integritas data. Terima kasih. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi, yang dimana dosen pengampunya Bapak Hasan Astari Saputra SPD MM. Next ada pengembangan sistem informasi akuntansi. Studi kasus pengembangan sistem informasi akuntansi di PT PMHS. Profil perusahaan PT PMHS adalah perusahaan manufaktur. PT PMHS menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan dan operasional secara efisien. Sistem akuntansi yang digunakan masih bersifat manual dan terpisah-pisah, menyebabkan keterlambatan dalam laporan keuangan, kesulitan dalam pelacakan transaksi, serta pengambilan keputusan yang kurang berdasarkan data yang akurat. Permasalahan yang dihadapi, yang pertama, proses akuntansi yang tidak terintegrasi. Yang kedua, keterlambatan laporan keuangan. Yang ketiga, kesalahan pencatatan transaksi. Yang keempat, pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan data real time. Yang kelima, kesulitan dalam pengendalian dan audit. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya lagi. Hello, my name is Putra Salsabila, my NPM 22071013, my class 22SI01PG. Selanjutnya ada pengembangan tujuannya sistem informasi akuntansi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional dan
integrasi data antar departemen. Yang kedua, mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan akurasi pencatatan transaksi keuangan. Yang keempat, memberikan akses data keuangan dan operasional secara real time untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir, meningkatkan pengendalian internal dan mempermudah proses audit. Selanjutnya ada tahapan pengembangan sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem. Tim pengembangan SIA melakukan analisis kebutuhan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Yang selanjutnya ada perencanaan sistem. Ini mencakup desain arsitektur sistem, perancangan basis data dan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Selanjutnya ada pengembangan dan pengujian sistem. Modul-modul utama seperti modul pencatatan transaksi, modul laporan tidak ada bug atau masalah teknis. Yang selanjutnya ada implementasi pelatihan. Sistem diimplementasikan secara bertahap di seluruh departemen perusahaan. Selanjutnya ada evaluasi dan pemeliharaan. Evaluasi kinerja sistem dan pemantauan apakah ada masalah yang timbul sama penggunaan. Next, ada fitur utama SIA yang dikembangkan, yaitu ada pertama itu ada tujuan pengembangan SIA, ada pencatatan transaksi secara otomatis dan real time, terus selanjutnya ada laporan keuangan yang otomatis dan terstruktur, yang selanjutnya ada pengendalian internal dan audit trial, selanjutnya ada integrasi dengan sistem manajemen lainnya. Pembahasannya, di mana efisiensi operasional meningkat, percepatan penyusunan laporan keuangan, akurasi data yang lebih tinggi, pengambilan keputusan yang cepat, pengendalian internal yang lebih kuat. Kesimpulannya, pengembangan sistem informasi akuntansi atau SIA di PT PMHS memberikan berbagai macam signifikan, termasuk integritas yang lebih baik, peningkatan efisiensi dan akurasi, akses real time untuk pengambilan keputusan, pengendalian internal yang lebih baik. Implikasi pengembangan SIA. Pengembangan sistem informasi akuntansi SIA penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan berbasis data akurat sekaligus memberikan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, terima kasih.